Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Pernaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-9 dengan judul Pesta Ini Berakhir. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, urfasin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran kita, yaitu kisah tentang Daniel. Jika pada hari Sabat yang lalu kita belajar bagaimana Raja Nebukadnezar, dia ditegur oleh Tuhan, sehingga dia harus merasakan bagaimana hidup di hutan, layaknya seekor binatang. Dan pada hari Sabat ini kita akan belajar tentang anaknya, yaitu Raja Belsyazar. Kita mungkin sudah sering mendengar akan cerita ini, akan kisah ini, tentang bagaimana tulisan yang ada di dinding. Yaitu dikisahkan bagaimana pada saat itu Raja Belsyazar, dia sedang mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Berapa orang yang diundang? Ada sekitar 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Tetapi pada saat Raja Belsyazar ini sedang minum anggur, alat yang digunakan untuk minum tersebut adalah perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Jadi alat yang digunakan untuk pesta tersebut adalah alat-alat yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari dalam bait suci yang terbuat dari emas dan juga perak untuk dipakai pesta bersama dengan 1.000 orang dan juga para istri serta para gundik dari Raja Belsyazar. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Tetapi teman-teman, di tengah kesukaan mereka, di tengah pesta pora itu, tiba-tiba pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan pada saat itu Raja Belsyazar, dia melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Dan setelah dia menulis sesuatu di dinding itu, kemudian berselurah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap kepada raja. Dan berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, ini perintah raja, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepada mereka akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Inilah hadiah, upah yang akan diberikan oleh raja kepada barang siapa saja yang dapat mengerti membaca tulisan yang telah ditulis di dinding tersebut. Tetapi sayangnya, semua orang bijaksana yang ada di istana raja pada saat itu tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup juga untuk memberitahukan maknanya kepada raja. Dan melihat akan hal itu,
Sangat cemaslah hati Raja Belsasyar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat karena perkataan raja dan para pembesarnya itu. Masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Jadi setelah melihat hal tersebut, akhirnya permaisuri datang ke dalam ruang pertemuan itu. Dia memberitahukan sebuah kabar baik. Dia memberitahukan bahwa di istana tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan dia juga memberitahukan dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Dan akhirnya karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini paling tidak ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, di mana kita meyakini dan kita harus mempercayai bahwa hanya ada satu yang berkuasa di dunia ini, yaitu siapa? Yaitu Allah saja. Janganlah kita membesarkan diri kita, janganlah kita menganggap bahwa diri kita yang paling berkuasa. Seperti Beltsasar, dia menyepelekan Tuhan, dia menganggap remeh Tuhan, bahkan alat-alat perkakas-perkakas yang telah disucikan untuk menjadi peralatan yang kudus di rumah Tuhan telah diambil dan bahkan telah dipakai untuk pesta-pesta, untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Teman-teman, janganlah kita menjadi seperti itu. Hal-hal yang telah dikuduskan untuk rumah Tuhan, hal-hal yang telah dikuduskan untuk menjadi peralatan-peralatan bagi Tuhan, janganlah kita sembarang untuk memainkannya, janganlah kita sembarang untuk memakainya. Itu adalah yang kudus, itu adalah yang suci, yang telah diasingkan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita ambil, seperti Daniel mempunyai suatu kunci untuk dia boleh menjadi sukses di dalam kehidupannya, yaitu dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berharap pada Tuhan. Dia selalu berada dekat dengan Tuhan. Dan itu adalah menjadi sebuah kunci yang sangat sukses, yang menjadikan dia sukses di dalam kehidupannya, baik di zaman Raja Nebukadnezar ataupun di zaman Raja Belsasyar. Bahkan apabila kita mengetahui dia juga akan sukses di zaman raja-raja yang selanjutnya. Kunci kesuksesan seorang umat Tuhan, bahkan seorang pemuda sekalipun, adalah apabila dia selalu dekat kepada Tuhan, apabila dia hanya mengandalkan Tuhan saja, bukan membesarkan dirinya, bukan untuk mengandalkan kemampuannya, bukan untuk mengandalkan kepintarannya, tetapi dia hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dia puji, hanya Tuhanlah yang dia besarkan di dalam kehidupannya. Apabila kita ingin sukses, jadilah seperti Daniel, ikutilah kunci Daniel, yaitu selalu mengandalkan Tuhan yang terutama, selalu menaruh Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.